Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, selamat datang kembali di channel Berbagi Pengetahuan Itu Indah bersama Kang Ajat, sahabat kita semua. Belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Tahukah kalian pentingnya memahami cara membentuk kata menjadi ing atau ed? Ayo kita bongkar. Mari kita lihat penjelasan di bawah ini. Yang pertama, kata kerjanya itu berakhiran dengan huruf E atau I. Contoh kalimat kita lihat, ada hope, they, injured. Nah, di situ kan terlihat huruf terakhirnya adalah E. Maka untuk pembentukan kalimat ing-nya, nah ini kan ing itu biasanya digunakan untuk continuous. Kemudian ed itu digunakan untuk bentuk past ya, atau bentuk kata kerja kedua dalam bentuk regular verb. Hope jadi hoping. Kemudian untuk ed-nya menjadi hoped. Dead, dating, dead. Injure, injuring, injured. Keterangannya sudah saya bahas barusan. Bentuk ing-nya jika berakhiran dengan huruf E, hilangkan E-nya, kemudian langsung tambahkan ing. Kemudian untuk ed formnya, bentuk ed-nya jika katanya berakhiran dengan huruf E, hanya ditambah dengan D saja. Next. Yang kedua, verb atau kata kerjanya berakhiran dengan konsonan dan vokal. Ini ada beberapa aturan yang harus kita pahami. Ini ada katanya satu suku kata. Nah, ada kata apa di situ? Stop, rob, dan beg. Nah, apabila dia seperti ini satu suku kata dengan berakhiran atau dua konsonan dan vokal, nah kita harus membuat rumus yang lebih singkat lagi. Kita lihat aja menjadi KPK. Mana yang disebut dengan KPK? Kita lihat ke stop. Kita lihat ke kata stop. Verb stop itu, lihat dari belakang, huruf terakhirnya adalah P, berarti konsonan. Huruf keduanya O, berarti vokal. Huruf ketiganya adalah T, konsonan. Maka apabila kata kerjanya memiliki satu suku kata, kemudian pola katanya KPK, maka cara penulisan ing-nya, huruf terakhirnya itu ditulis rangkap. Jadi stop, jadi stopping, stop. Rob, robbing, rob. Beg, begging, beg. Nah, kemudian berikutnya, nah kita ambil lagi kesimpulannya dari kalimat yang ada di atas tadi atau dari rumus yang ada di atas KPK, kita pakai ke rumus yang berikutnya. Contohnya misalkan di sini kalimatnya ada rain. Nah, di sini dia tidak KPK, tapi di sini ada KPP atau konsonan vokal-vokal. Nah, dia satu suku kata, maka untuk membuat kalimat ing-nya, dia tinggal tambahkan ing saja. Kemudian untuk ed-nya, dia tinggal ditambahkan ed-nya saja. Paham ya anak-anak ya? Lanjutkan. Kemudian yang dua suku kata, pemahamannya dua suku kata itu kan misalkan contoh dalam bahasa Indonesia adalah makan. Makan itu dua suku kata, ma dan kan, makan. Listen, listen, listen. Ada dua suku kata di situ. Cuman harus kita perhatikan apabila suku kata pertamanya pengucapannya itu ditekan, maka dia tidak ditulis rangkap huruf terakhirnya. Listen, over, open. Nah, di situ karena penekanannya di suku kata pertama, maka untuk ing dan ed-nya itu tinggal ditulis aja, ditambah aja ing. Listening, listen. Nah, di situ berarti ada penekanan pada suku kata pertama sehingga huruf terakhirnya tidak ditulis rangkap untuk pembuatan ing atau ed-nya. Oke, paham ya? Kemudian kita lihat yang kedua. Ada kata begin
prefer, control. Nah, di situ penekanannya pada suku kata kedua. Begin, prefer, control. Nah, di situ penekanannya pada suku kata yang kedua, maka dia harus dirangkapkan. Artinya huruf terakhirnya ditulis rangkap. Seperti contoh yang kita lihat di sini. Begin ya, kita tulis rangkap huruf terakhirnya. N-nya jadi 2. Paham ya? Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, verbnya itu berakhiran dengan 2 konsonan. Kata kerjanya ada 2 konsonan nih. Contoh yang kita lihat di situ adalah start. Ada T, kemudian ada R, start. Ada TOR. Nah, di situ apabila dia berakhiran dengan 2 konsonan, kita tinggal menambahkan ing atau ed saja di huruf terakhirnya. Start jadi starting, started, fold, folding, folded, demand, demanding, demanded. Nah, seperti itu cara membuat atau perubahan bentuk kata kerja jadi ing atau ed, atau jadi continuous, atau jadi regular verb untuk bentukan kalimat past. Berikutnya, yang keempat, ada verb yang berakhiran dengan huruf Y, ya, diakhiri dengan huruf Y. Contohnya ada di sini ya. Enjoy, pray, buy. Nah, kita lihat keterangannya. Jika Y didahului oleh vokal, Y tetap kita gunakan. Contoh, enjoy tinggal tambahan ing, ya kan? Enjoy untuk ed-nya tinggal tambah ed aja. Pray, praying, prayed. Buy, buying, bought. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan terpaku pada aturan atau rumus yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, di sini buy itu Bapak jelaskan ya, Kakak jelaskan. Buy itu irregular verb. Jadi dia ada berubah bentuknya. Jadi tidak buy, buying, buyed misalkan. Nah, di situ karena dia irregular, maka dia harus digantinya dengan kata kerja bentuk kedua atau bought. Kemudian yang berikutnya ada kata study. Kita lihat ya, perbedaan tadi enjoy dan study. Kalau Y-nya yang enjoy itu didahului oleh vokal, tetapi study itu didahului oleh konsonan. Nah, perubahannya seperti apa? Nah, kita lihat penjelasannya. Jika Y-nya itu didahului oleh konsonan, nah, bentuk ing-nya seperti apa? Nah, bentuk ing-nya keep Y, artinya Y tetap dipakai, kemudian kita tambahkan ing. Nah, kemudian untuk bentuk ed-nya, ed formnya change Y atau diganti Y-nya. Contohnya misalkan di situ ada studying. Y-nya itu kita ganti. Ya, kita ganti dengan apa? Dengan I atau dengan I. Jadi hasilnya studied. Y-nya hilang, ganti I, kemudian tambah ed. Try, trying, tried. Reply, replying, replied. Nah, di situ sudah jelas. Dari penjelasannya pun di sini sudah ada. Kita lanjutkan. Kemudian yang kelima itu verbnya berakhiran dengan Y, I, dan E. Contoh kalimatnya, die. Kemudian lie. Kemudian tie. Nah, cari dalam bahasa Indonesianya apa kalimat itu, kata itu artinya apa. Langsung penjelasannya, ing formnya change, jadi diganti nanti Y-nya diganti ke Y. Jadi contohnya di sini ada die, dying, died. Nah, di situ udah jelas kamu melihatnya. Y-nya diganti dengan Y, kemudian ditambah ing untuk bentuk ing-nya, kemudian untuk ed-nya kita tinggal menambahkan D saja. Lie, lying, lied. Tie, tying, tied. Seperti itu. Kita lanjutkan. Oke, ada kekecualian. Nah, kita lihat ya, ada kekecualian di sini. Exception. If a verb
ends in double E, the final E is not dropped. Nah, gini pemahamannya seperti ini. Kekecualian ya, kekecualian. Jika kata kerjanya itu berakhiran dengan huruf double E, kemudian yang huruf terakhir E-nya itu nggak usah dibuang, tetap aja dipakai. Jadi contoh kalimatnya di sini ada saying, agreeing, saying, dan seperti itu. Kemudian kekecualian yang kedua, untuk huruf atau kata kerja yang berakhiran dengan huruf W atau W dan X are not double. Meskipun contohnya di sini ya ada blow. Seperti yang kita bahas di depan, blow itu satu suku kata berpola KPK. Nah, ini kekecualian kalau dia berakhiran dengan huruf W, dengan huruf X itu tidak didabelkan. Blow, blows, fix, fix. Seperti itu bisa dipahami anak-anak? Oke. Selanjutnya quiz time, lakukan dengan teliti. Oke, lanjutkan ya. Quiznya seperti apa? Oke, jangan pernah menyerah, lakukan dengan ikhlas. Nih, kuis kita hari ini berikan bentuk ing untuk kata-kata di bawah ini. Ya, ada hold, hide, run, kemudian apa? Come, write, eat, sit, act, had, open, begin, earn, try, die, dan employ. Silakan kalian lakukan, kerjakan. Kemudian pekerjaannya silakan di komen ya. Pekerjaannya silakan diisi di komen. Terima kasih. Saya bangga dengan kalian anak-anak rajin, anak-anak kuat, tetap semangat. Sampai jumpa, sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.